Pemirsa, ini saya akan mereview ini penampakan telur dalam mesin tetas yang usianya 3 hari dalam mesin tetas. Ini hari ketiga. Ini saya melakukan peneropongan nih, dan ini hasil yang telur-telur yang tidak ada atau tidak dibuahi oleh jantan. Dia tidak ada gambar serabut. Kalau dilihat tuh ini udah pasti nggak akan jadi. Dan ini yang ada kayak jaring laba-labanya, ini udah saya pisahkan ini. Nah, ini tadi pada saat neropong nggak saya liatin. Nah, ini kalau usia 3 hari telur diteropong, dipisah. Bagi yang nggak ada embrionya kita pisahkan. Dan itu telur-telur yang tidak ada embrionya atau tidak ada gambar seperti laba-laba, itu masih bisa dikonsumsi. Bisa dijual di pasaran atau bisa dikonsumsi sendiri, digoreng, itu masih bagus. Karena ya memang masih bagus, masih usia 3 hari itu masih nggak apa-apa. Makanya peneropongan telur itu dilaksanakan pada hari ketiga dan hari ke-18. Kalau di hari ketiga yang tidak dibuahi atau indukan tidak dikawinin sama jantan, itu masih bisa kita konsumsi. Tapi kalau sudah di usia 18 hari, maka telur-telur yang mati, anakan yang mati di dalam telur atau telur yang tidak jadi, itu kita buang karena tidak bisa untuk dikonsumsi. Otomatis kalau sudah 18 hari di dalam mesin tetas, itu dia sudah berbentuk. Kemungkinan ada faktor seperti bakteri atau suhu ataupun kelembapan yang tidak pas, maka mengakibatkan mati. Atau si jantan spermanya atau indukannya itu tidak dalam keadaan sehat, dan akhirnya di tengah perjalanan dia mati. Untuk memastikan agar telur-telur yang kita tetaskan itu nanti hasil tetasnya bagus, maka kita melaksanakan peneropongan di hari ketiga dan juga hari ke-18. Pada hari ke-18, setelah kita teropong, yang masih ada embrio atau ada gambar seperti laba-laba yang semakin banyak, maka tidak usah kita goyang-goyang lagi, tidak usah kita goyang begini, tidak usah. Hari ke-18 sampai dia menetas, nah itu kita diamkan seperti ini. Ini udah hari ke-18, tinggal nunggu netas aja, diamin aja. Kenapa kita diamkan? Supaya si anak telur ini kan sedang mencari tempat untuk memecahkan cangkang telur. Kalau dia kita goyang terus, maka dia akan bingung, posisinya akan berubah-ubah. Makanya di hari ke-18, posisi anak ayam yang ada dalam cangkang telur itu mencari tempat untuk memecahkan cangkang telur. Maka nanti di hari ke-20 atau hari ke-19 dia sudah ada retak-retak, dan di hari ke-21 semua akan menetas. Jadi sama juga pada saat memasukkan telur. Jadi kita masukkan telur yang usia baru bertelur itu, kita masuk dalam mesin tetas, kita susunnya begini. Ini kan ujung nih, yang bulat di atas, yang ujung di bawah, begini. Nah, kita tunggu sampai 3 hari, tidak usah digoyang-goyang. Setelah 3 hari kita teropong. Nah, setelah teropong ini baru kita goyang-goyang gini aja. Tuh, tidak perlu satu-satu, goyangnya gini aja. Nah, ini setelah usia telur 3 hari. Kalau belum 3 hari jangan digoyang, karena itu pembentukan awal embrio itu dari usia 0 sampai 3 hari. Nah, itu telur harus dalam keadaan diam biar dia tidak pecah. Kalau terlalu banyak digoyang hari pertama dan kedua, maka kuning telur akan menyebar, dia nggak akan jadi-jadi. Tapi kalau sudah
hari keempat baru kita goyangnya seperti tadi, jangan satu-satu. Kalau satu-satu kelamaan ya bagus juga. Kalau teman-teman sahabat peternak mau menggoyang satu-satu nih, misalnya gini nih, contoh nih, ini kan nih contohnya nih, dia posisi begini, dibalik satu, balik lagi satu, enggak apa-apa. Tapi kalau saya capek, ini kalau ada yang mudah, kenapa buatnya ini goyang aja gini nih. Kayak gini nih, tuh goyang, tuh. Nggak usah kuat-kuat, pelan aja, yang penting dia goyang, cukup begitu aja. Yang penting dia dalam setiap hari itu bergoyang, minimal menggoyang telur itu 2 kali, pagi dan sore. Tapi yang bagus pagi, siang, sore, malam. Jadi 4 kali dalam satu hari, 4 kali. Tapi kadang-kadang kan kita waktunya banyak kerjaan, Lur. Yang lain-lain juga kita nggak ke sini terus. Jadi kadang-kadang saya hanya goyangnya setelah sholat subuh goyang. Nah, nanti sore setelah asar goyang. Jadi hanya 2 kali saya menggoyang. Yang penting apa ya, suhu itu diatur paling tinggi 30 derajat Celcius, 38, paling rendah di angka 37 derajat Celcius. Jadi kita setting lampu ini, kalau dia suhunya 37 derajat Celcius maka lampunya akan menyala. Dan setelah nanti suhu dalam mesin tetas ini mencapai sampai panas 38 derajat Celcius, maka lampu akan secara otomatis mati. Insya Allah kalau suhunya tidak berubah-ubah seperti ini, maka saya jamin daya tetas mesin telur Anda akan bagus, minimal 85%. Ya kalau telur 50 udah pasti 40 telur itu menetas lah. Terus air di bawah ini jangan sampai kering, harus kita cek terus. Kalau kurang kita tambah, ya paling nggak setiap 1 minggu sekali lah ditambah lah. Jadi dalam sekali netas 21 hari itu 3 kali nambah, supaya air itu menguap, kelembapannya terjaga. Maka kalau kelembapannya kurang, ini telur-telur anak-anak ayam ini yang harusnya menetas dia kering. Suhu di dalam udara, kantung udara di dalam telur ini dia akan menyempit. Karena apa? Karena panas. Karena kurang lembab. Biasanya kalau kurang lembab itu kalau menetas bulu-bulu anak ayam akan sedikit. Artinya bulunya tidak lebat. Kadang-kadang cangkangnya nempel di badan. Nah, itu kadang-kadang gara-garanya suhu yang terlalu tinggi dan kelembapan yang terlalu rendah. Suhu itu harus kita cek terus. Karena kadang-kadang kalau keadaan malam hujan itu suhunya kan nggak menentu tuh. Nah, kita cek lagi tuh. Kelembapannya pun begitu. Biasanya kalau suhunya semakin tinggi, maka kelembapan akan menurun karena panas tadi. Tapi kalau dua-duanya antara suhu dan kelembapan itu dia ideal, maka saya jamin yang sudah-sudah mesin tetas saya ini nggak bagus, nggak, tapi daya tetasnya bagus. Harus telaten. Bisa kita perhatikan ayam-ayam itu. Ayam kalau dia terasa panas, dia pasti akan meninggalkan angkraman telurnya. Itu ditinggalin. Sama, mesin tetas ini juga gitu. Harus ada udara masuk. Kapan udara masuk? Nah, ini pada saat pagi kan kita goyang begini nih. Kita buka. Ini kan pergantian udara di dalam itu. Tapi jangan lama-lama. Setelah itu kita tutup lagi. Supaya apa? Bakteri, kuman, dan yang lainnya tidak masuk. Karena kalau terlalu lama membuka, maka udaranya itu kelembapannya akan berubah. Seperti ini nih. Karena saya mau mereview gambar, saya buka, nanti dia normal kembali itu setelah 1 jam, baik suhu ataupun kelembapannya. Nah, setelah semua udah kita masukkan, udah kita sortir, kita tutup kembali rapat. Nah, kita biarkan. Ini besok pagi atau besok pagi baru saya buka, saya goyang kembali.
Jika ada kawan-kawan yang kurang jelas dengan penjelasan yang saya jelaskan dalam video ini, bisa komen atau komentar di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Saya bukan pakar ayam, tapi alhamdulillah ilmu yang saya dapat udah saya terapkan dan itu semua rata-rata terbukti. Karena saya dulu belajar netasin telur ini, pertama saya isi 100 ndak ada yang netas. Setelah 21 hari ndak netes semua. Yang kedua isi lagi 100 butir, nggak netes juga. Ternyata setelah saya cek, setelah saya belajar suhunya tidak sesuai. Setelah suhunya sesuai, alhamdulillah netes dari 100 butir ya paling nggak 15 sampai 20 butir aja lah yang tidak netes, dan itu wajar menurut saya. Karena apa? Ya ayam tuh tidak semua ayam itu dibuahi oleh jantan. Karena ayam itu tidak ada jantannya pun asal makannya cukup dia pasti nelor gitu loh. Jadi dikawinin jantan si indukan ini bukan menjadi faktor dia bertelur, tapi indukan bertelur itu faktornya dari pakan. Nah, kalau yang masalah embrio atau telur ini bisa ditetaskan, maka faktornya adalah dibuahi, maka harus dikawin. Oke sahabat ternak, sementara itu silahkan komen pendapat yang ada, silahkan. Terima kasih. Salam peternak Nusantara.